Insinyur Sutami merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik pada era Presiden Soekarno sampai Soeharto. Insinyur Sutami dikenal dengan kesederhanaan dan kejujurannya dalam menjalankan tanggung jawab sebagai menteri. Insinyur Sutami dikenal sebagai menteri termiskin di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa selama karirnya, Insinyur Sutami tidak melakukan tindak pidana korupsi. Gaya bekerjanya dengan cara terjun ke lapangan untuk melihat sendiri manfaat dari pembangunan atau adanya permasalahan di suatu daerah secara langsung. Bahkan beliau dapat berjalan kaki puluhan meter untuk menjangkau tempat-tempat terpencil tanpa kenal lelah. Profesor Dr. Arif Rahman MPD adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia dengan pengalamannya sebagai guru, kepala sekolah, dosen, guru besar Universitas Negeri Jakarta, dan pakar pendidikan selama lebih dari 55 tahun. Dalam karirnya, beliau tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik. Beliau tidak hanya berprofesi, tetapi juga berinovasi. Beliau bukan sekedar mencari uang, melainkan mencari rezeki. Beliau bukan sekedar mencari kedudukan, melainkan menempuh tanggung jawab. Beliau bukan sekedar mencari fasilitas, melainkan mengembangkan fasilitas. Beliau bukan sekedar menemukan masalah, melainkan mampu menyelesaikan masalah. Ignatius Jonan adalah sosok yang dikenal karena kesederhanaan dan etos kerjanya yang luar biasa. Merintis karirnya dari bawah, namanya melesat saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia. Kinerjanya membawanya meraih beberapa penghargaan dan membuatnya ditunjuk menjadi Menteri Perhubungan serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Jonan melakukan reformasi besar-besaran di PT KAI untuk memperbaiki layanan dan meningkatkan efisiensi. Di tangannya, kereta api yang dulunya dianggap moda transportasi kelas bawah dan tidak manusiawi, kini menjadi andalan masyarakat berbagai golongan. Selanjutnya adalah Haji Agus Salim yang lahir pada tanggal 8 Oktober 1884, merupakan salah satu tokoh nasional yang memiliki nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Salah satu yang paling menonjol adalah walaupun beliau menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia pada tahun 1946 sampai dengan 1950, kemudian dipercaya sebagai penasehat Menlu dari tahun 1990 hingga akhir hayatnya. Beliau hidup dengan sederhana, yang artinya tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Selanjutnya adalah Erick Thohir, lahir pada tanggal 30 Mei 1970, merupakan seorang pengusaha, Menteri BUMN, dan juga Ketua Umum PSSI. Erick Thohir juga merupakan salah satu orang yang menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak. Hal ini dapat dilihat ketika Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, beliau berhasil memberantas mafia sepak bola di Indonesia. Dan beliau juga berhasil memperbaiki dunia sepak bola di Indonesia dengan prestasi yang lebih baik. Ini adalah Marlia SPD MPD. Ia adalah tokoh inspiratif dalam kehidupan saya, yakni ibu saya sendiri. Beliau seorang pensiunan pengawas sekolah dasar. Ketika masih aktif bertugas, saya selalu melihat beliau sebagai seorang yang sangat berorientasi pada layanan. Dia selalu ramah terhadap siapapun, tidak pandang bulu. Terbukti sekarang meskipun beliau sudah pensiun, tetapi para rekan sejawat atau guru-guru masih selalu mengingat beliau. Beliau juga sosok yang sangat disiplin waktu. Semoga course value ini dapat saya aplikasikan juga sebagai ASN ke depannya. Yang kedua adalah Andi Rumrar. Beliau adalah seorang guru yang mendedikasikan hidupnya di pedalaman Papua. Beliau mendirikan sekolah di Kapang Mukondoma, pedalaman Papua. Bayangkan dengan kondisi yang sangat terbatas, tidak ada listrik, transportasi hanya bisa dengan helikopter, itu pun sebulan sekali. Jadi di awal mengajar karena belum ada buku, mereka menulis atau mengukir di batang kayu. Tapi melihat semangat anak-anak, sulit rasanya beliau meninggalkan mereka, bahkan sampai menikah dan punya anak pun terpaksa membawa mereka ikut serta ke sana. Sesuatu dedikasi yang sangat luar biasa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Yusuf Kala sebagai wakil presiden yang pernah menjabat 2 kali periode, beliau membuktikan nilai-nilai berakhlak ada pada diri beliau. Nilai berorientasi pelayanan, beliau mengedepankan kebutuhan masyarakat dengan segera seperti nilai akuntabel. JK terlibat dalam mendamaikan beberapa konflik seperti Aceh, Poso, dan Maluku. Nilai kompeten, JK membuktikan dirinya sebagai diplomat yang ulung dan pelobi yang ulung. Nilai harmonis dan kolaboratif, JK pernah menekankan jangan ada diskriminasi antara pengusaha,
karena hubungan harmonis dan kolaboratif dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Nilai loyal. JK tidak pernah membandingkan antara dua presiden, SBY dengan Joko Widodo. Dia melakukan yang terbaik demi mendukung kebijakan pemerintah. Nilai adaptif. JK menyatakan bahwa diperlukan 3 hal untuk sistem yang lebih cepat, sistem yang lebih baik, dan sistem yang efisien. Buya Hamka. Nilai berakhlak, berorientasi pelayanan. Buya Hamka tidak hentinya berdakwah kepada masyarakat. Nilai akuntabel, Buya Hamka menjaga independensi ulama di Indonesia. Nilai kompeten, Buya Hamka terus belajar dari Jawa, Sumatera, Malaysia hingga ke tanah Mekah. Nilai harmonis terlihat pada kisah beliau dengan Insinyur Soekarno dan kisah beliau dengan Pramudia. Juga terlihat dari sikap beliau yang menghargai semua orang. Nilai loyal. Hamka peran dalam mencapai kemerdekaan Indonesia dengan menggerakkan pemuda di Sumatera Barat untuk perang melawan Belanda. Nilai adaptif. Sekolah Al-Azhar yang dipimpin oleh Buya Hamka merupakan sekolah modern pada masa itu. Nilai kolaboratif. Buya Hamka bersama Muhammad Ilyas dan Anwar Jokro Aminoto dalam konferensi KTT di Rabat yang menghasilkan berdirinya organisasi KOPI. Jenderal Hugeng adalah tokoh legendaris dalam sejarah kepolisian Indonesia yang dikenal dengan integritas dan kejujurannya. Karirnya di kepolisian dimulai dari bawah hingga mencapai puncak sebagai Kapolri. Ia berperan penting dalam berbagai upaya penegakan hukum hingga akhirnya diberhentikan oleh penguasa. Ia menolak saat ditawari jabatan sebagai duta besar dan memilih tetap menjadi polisi hingga pensiun. Ia pernah juga tidak mengizinkan anaknya mendaftar ke Akabri karena khawatir jabatannya sebagai Kapolri akan mempengaruhi keputusan penerimaan anaknya.